Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di jam layanan bimbingan konseling. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai kiat dan tips sukses belajar dari rumah di masa pandemi. Untuk itu, silakan kalian simak baik-baik paparan berikut ini. 16 kiat dan tips sukses belajar dari rumah di masa pandemi. Antara lain, yang pertama, bangun mindset yang benar. Seperti halnya ketika sebelum berolahraga, agar tidak cedera maka diperlukan sebuah pemanasan. Hal itu juga berlaku ketika kamu sedang belajar. Yang disiapkan terlebih dahulu adalah mindset atau pola pikir kita. Pikiran kita ibarat gelas kosong yang siap menerima berbagai informasi. Jadi ketika guru memberikan materi, jangan bersikap antipati. Namun bersikaplah terbuka dan pahami terlebih dahulu. Ingat, dengan membangun mindset yang benar, kamu sudah menerapkan cara belajar yang benar. Sebagus apapun kata-kata seorang motivator akan percuma kalau kita sendiri tidak punya kemauan atau niat untuk berubah. Maka motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kondisikan seperti di sekolah. Belajar dari rumah atau PDR harus dikondisikan sama dengan PDS atau belajar di sekolah. Untuk itu, tetap upayakan bangun pagi, mandi pagi, jangan lupa sarapan agar semangat dan moodmu tetap terjaga. Yang ketiga, jadikan belajar sebagai habit. Tentu kita tidak asing lagi dengan istilah SKS, sistem kebut semalam. Namun pikiran kita butuh waktu dalam memproses dan mencerna beragam informasi. Oleh karena itu, belajar setiap hari walau hanya dengan durasi 1 jam jauh lebih efektif daripada sistem kebut semalam atau belajar seminggu sekali dengan durasi 7 jam. Yang keempat, membuat jadwal belajar sesuai jadwal sekolah. Kita harus sesuaikan jadwal belajar dengan jadwal belajar di sekolah. Di sekolah kita, kegiatan pembelajaran dimulai pada jam 8 dan berakhir pada jam 10.50. Untuk itu kita harus tegas dan budayakan disiplin agar kita bisa lebih fokus memilih tempat belajar yang tepat. Ingat, belajar itu perlu konsentrasi, kenyamanan, dan privasi. Kondisi lingkungan belajar yang tenang, nyaman, bersih, dan sejuk secara otomatis akan memudahkan seseorang dalam mempelajari suatu hal. Yang keenam, buat catatan. Hal ini penting karena mencatat adalah proses yang baik dalam belajar. Silakan buat catatan dari berbagai sumber agar pikiranmu on terus. Yang ketujuh, rapikan meja belajar. Upayakan meja belajar selalu dalam kondisi bersih dan rapi setiap kali selesai belajar. Karena suasana belajar yang bersih akan berimbas pada meningkatnya mood belajar. Yang kedelapan, jangan menunda tugas yang diberikan oleh guru. Belajar dari rumah bukan berarti liburan panjang bagi siswa. PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu ada 2 model. Ada model daring dan juga model luring. Ingat, menunda tugas sama halnya dengan menumpuk tugas. Hal ini harus dihindari. Penyebabnya diantaranya karena kalian sudah kecanduan gadget
dan lebih asik bermain game online dan berbagai media sosial lainnya. Yang ke-9, tetap tenang dan jangan panik. Ketika dihadapkan pada banyak tugas yang harus dikerjakan, upayakan tetap positive thinking ya, agar imunitasmu tetap terjaga. 10. Cari tahu belajar yang sesuai. Masing-masing orang mempunyai cara belajar yang beragam. Ada kalanya ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang perlu suasana yang hening, dan ada juga yang belajar sambil ngemil. Menerapkan cara belajar yang benar sesuai kondisi diri akan menghindarkan dari yang pertama, suka malas saat belajar, dan yang kedua, kantuk yang menyerang ketika sedang belajar. Dengan menerapkan pola belajar yang sesuai, kamu akan lebih rileks dan lebih nyaman ketika belajar. 11. Cari media belajar yang tepat. Sekarang ini beragam materi pelajaran sekolah sudah tersaji dalam berbagai aplikasi belajar berbasis daring. Walaupun selama PDR belajar dari rumah kalian sudah mendapatkan materi dari gurumu, namun kalian tetap wajib hukumnya menambah wawasan keilmuan dengan mengakses berbagai aplikasi media belajar yang tepat. Yang 12, belajar dengan teman secara virtual. Adanya pandemi COVID-19, pemerintah telah melarang beragam bentuk kegiatan yang bersifat menimbulkan kerumunan dan juga menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun di zaman yang serba digital, aktivitas belajar bersama teman secara virtual masih bisa dilakukan baik melalui Zoom, WA Group maupun Google Meeting. Yang ke-13, jaga komunikasi dengan guru. Selama belajar dari rumah atau PDR, kalian harus tetap menjaga komunikasi dengan para guru kalian. Di antaranya, yang pertama, pastikan kamu telah tergabung dalam grup kelas online. Yang kedua, biasakan membalas chat dan mengangkat telepon dari gurumu. Dan yang ketiga, jika ada materi yang belum kamu pahami, silakan bertanya kepada gurumu dengan mengedepankan etika sopan santun. 14. Hiburlah diri kalian. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mengakibatkan berbagai aktivitas kita serba terbatas dan menimbulkan efek kejenuhan dan kebosanan. Untuk itu, setelah mengikuti pembelajaran daring, hibur diri kalian dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan agar mood kalian terjaga. 15. Olahraga dan minum air putih secukupnya. Agar mood dan fisikmu terjaga selama PDR belajar dari rumah, kamu harus melakukan olahraga ringan dengan teratur. Misalnya dengan melakukan aktivitas peregangan. Kegiatan ini bisa kamu lakukan sebelum atau sesudah pembelajaran daring dimulai. Dan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama belajar dari rumah, biasakan pula minum air putih minimal sebanyak 8 gelas sehari agar badanmu tetap sehat bugar dan pikiranmu on terus. 16. Jangan lupa beribadah dan berdoa. Ingat, kalau kamu niat, kamu pasti bisa. Untuk itu selalu istiqomah dalam ikhtiar dan mantapkan dengan bacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi cita-cita. Anak-anak, itulah beberapa kiat dan tips yang bisa kalian terapkan selama mengikuti kegiatan PDR atau belajar dari rumah. Mudah kan? Dan sebenarnya belajar dari rumah yang benar itu tidak susah dilakukan. Semuanya tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalau kamu sudah mengalami titik jenuh atau bosan, kamu bisa curhat kepada guru BK-mu yang akan siap mendengar keluh kesahmu dengan sepenuh hati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar
kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.